Mas Rup, kok lu pede banget sih? Lu nggak pernah nervous gitu waktu di panggung? Jawabannya cuma satu, persiapan. Ingat 5P. Proper preparation prevents poor performance. Got it? Kita lanjut. Yang gue prepare apa aja? Nomor 1 udah pasti dagingnya. Kalau nggak ada ini, ibarat makanan, nggak ada nutrisinya. Kalau kita udah kuasai materi, teman-teman, di luar kepala, 50% grogi kita hilang. Percaya di semua. Nomor 2, intonasinya, dramatisasinya. Cara kita bercerita. Atau kadang-kadang bentuknya props. Kayak gini. Kalau nggak dilatih, ya kita nggak bakal tahu bagian mana yang mau kita kasih penekanan, bagian mana yang mau kita ngomongnya cepet, bagaimana kita harus agak pelan sedikit supaya orang nangkep pesannya. Ngerti ya? Audiens kita jadi nggak bosan, teman-teman, nggak ketiduran dan sibuk main HP. Terakhir, visualnya. Nggak akan ada orang yang mau dengerin kita kayak presentasi di kementerian ya. Teks semua layarnya gitu ya. Slides itu alat bantu, teman-teman, bukan contekan lu selama di panggung. Nah, banyak yang salah kaprah. Nah, ini yang gue pengen ajarin di sini. Biasanya kalau gue ngajar di korporasi, itu nilainya bisa jutaan. Tapi hari ini gue akan spill beberapa poin pentingnya for you for free. Thanks to Canva yang udah support kita, dan gue seneng bisa kolaborasi lagi sama mereka karena emang gue kepake banget sehari-hari sebagai premium user mereka gitu. Gue akan spill beberapa cara-cara ya yang bisa lo pakai buat maksimalin deck presentasi lo supaya pesan lo nyampe, emosinya nyampe, dan diingat terus sama audiens. Nah, ini akan kepake banget dalam karir lu, percaya deh. Lu mau sejago apapun, anggap skill lu nilainya 10, tapi cara komunikasi lu 2, orang akan menganggap skill lu 2, cuman karena cara komunikasinya yang nggak sesuai. So, mari kita langsung masuk ke materinya, banyak yang pengen gue share. Nomor 1, teman-teman, kita mau dadanin slide kosong gue, langsung aja gue praktekin. Ini slide gue soal storytelling. Masih kosong, dan kita bakal transform bareng-bareng supaya jadi makin keren. Oke, kita cari template di tab design, karena trademark gua memang suka warna abu-abu. Kita cari yang setema lah ya, teman-teman. Ya, kita search gray pitch deck. Oke, ini kayaknya lebih masuk style gua. Ada elemen sketches-nya mirip-mirip sama buku gua You Do You. Tapi jangan langsung apply ke semua halaman. Oke, kita back dulu. Kita klik 3 titik di kanan atas, lalu klik apply style to page. Terus apply style to all page. Klik lagi, apply elements. Jadi ada background gray ini kelihatan lebih sophisticated sedikit ya. Kecil tapi ngaruh. Lanjut, gue juga pengen pakai elemen tangan yang ada di referensi desainnya. Gimana caranya? Yang bisa gue lakukan adalah add new page, terus gue insert halaman yang gue mau pakai, gue copy paste elemen tangannya ke slide awal gue, dan sedikit penyesuaian, so much better kan, teman-teman. Kalau mau dapetin elements yang style mirip-mirip, tinggal klik elemen tadi, lalu klik more dan info. Voila, langsung muncul banyak pilihan-pilihan yang seru ya. Lo bisa ngelihat siapa artisnya, tinggal pilih aja yang sesuai sama slide-nya lo. Slide-nya udah lumayan cantik, sekarang kita lanjut ke gimana caranya manfaatin slide ini supaya public speaking atau presentasi kita jadi lebih engaging. Cara yang paling efektif menurut gue adalah bikin interaksi bareng sama audiens. Kalau lo pernah datang ke sesinya gue paling suka naruh laptop gue tuh di depan, bukan di FOH paling belakang gitu ya. Kenapa? Karena supaya gue bisa punya full control sama materi gue, dan gue bisa berinteraksi dengan cara yang gue mau. Kadang-kadang gue tampilin research terbaru yang tiba-tiba kepikiran sama gue, kadang gue langsung berinteraksi lewat coret-coretan di iPad gue gitu ya. Nah, di sini dengan Canva, gue bisa bikin live polling, teman-teman, biar makin seru. Gue nggak perlu pindah-pindah lagi platform, nggak perlu ngotak-ngatik gitu ya. Di dalam platform yang sama, tinggal munculin dan jalanin live poll-nya. Nah, gue juga suka coret-coret. Lo kalau ngelihat presentasi gue selalu ada whiteboard atau flip chart. Dan akhirnya kita nggak perlu keluar dari slide kalau mau akses si whiteboardnya Canva ini. Kalau dulu kan buat nyusun slide, kita harus buka satu project. Mau pakai whiteboard buat coret-coret, kita buka project baru lagi. Nah, Canva barusan upgrade fitur baru, Visual Suite 2.0. Semuanya bisa kita buka dalam satu project aja. Misal, ini sekarang di part storytelling. Gue pengen ngajak audiens brainstorming, bikin outline script, kita praktek tipis-tipis. Gue tinggal add page type, pilih whiteboard. Gue bisa langsung coret-coret di whiteboardnya, kelihatan langsung di LCD. Mau balik ke slide, nggak perlu pusing lagi cari tabnya. Berikutnya, lo bisa pakai slides lo untuk ngatur flow presentasi. Ini penting banget. Ibarat musik, ada bagian verse-nya, ada bagian chorusnya, ada klimaksnya, ada naik turunnya. Lagi-lagi biar apa? Nggak bosen, exactly. Ngatur flow juga penting supaya ngejaga fokusnya audiens. Kalau bisa, pas presentasi kita meminimalisir yang namanya context switching. Atau pindah dari satu app ke app yang lain, atau dari satu interface ke interface yang lain. Kalau keseringan,
kesian. Konsentrasi pasti menurun, dan produksi kortisol ke otak meningkat, bikin kita makin sulit untuk fokus. Apalagi kalau kondisi audiens abis makan siang ya guys. Langsung aja kita praktek ya. Misal, gue lagi mau ngebedah skrip waktu presentasi. Daripada gue gonta-ganti file presentasi ke aplikasi Doc. Bikin aja slide Docs di dalam slide Canva-nya, tinggal klik Add Page Type, pilih Docs. Atau kalau udah punya dokumen skripnya, tinggal drag and drop aja masukin ke presentasi. Intinya gue bisa tetap stay di Canva, nggak perlu buka-buka aplikasi lain. Lanjut! Tips berikutnya, kalau ada yang bisa kita sampaikan dengan gambar atau dengan visualisasi, itu akan jauh lebih nempel daripada kita panjang-panjang pakai teks, teman-teman ya. Misalkan mau visualisasi data nih, banyak orang salah di sini. Mau bikin charts, di Canva Sheet lo akan dimudahkan untuk bikin chart yang cantik sekaligus satu tema sama keseluruhan presentasi lo. Jadi ada kesinambungan. Misalnya nih, masih pakai contoh storytelling tadi. Gue mau tracking data performance tipe-tipe storytelling. Gue tinggal pilih area yang mau gue visualisasikan, pilih Magic Charts, boom, dia bakal rekomend chart mana yang kira-kira sesuai sama visualisasi kita. Gue akan pilih bar chart buat bandingin engagement rate dan conversion rate. Tapi nih, seandainya rekomendasi chart dari mereka belum ada yang lo cocok, ya tinggal pilih aja View All Charts. Di sini lo akan kelihatan banyak pilihannya. Gue akan pilih single color row buat nunjukin engagement rate dari setiap tipe storytellingnya, dan bikin satu lagi buat bandingin conversion rate-nya. Gue akan ubah warnanya biar sesuai dengan tema dan lebih gampang membedakan mana yang engagement, mana yang conversion. Nah, 3 chart ini jadi nggak sampai 5 menit, teman-teman. Ngomongin data, gue yakin teman-teman juga banyak yang pakai app eksternal. Misalnya, ada yang pakai HubSpot mungkin, atau Google Analytics mungkin, atau lu ngambil data dari website-website kayak Statista, ya. Canva itu udah ngasih shortcut supaya kita nggak usah manual seru-seru downloadin filenya. Lalu kita copy paste di sheets-nya. Kita tinggal download aja datasets yang kita mau dari sumber eksternal tadi, tinggal ke Actions, Import Data, tinggal lu pilih. Misal, gue mau lihat data PC vendor market share worldwide, ya. Gue mau lihat korelasi efektivitas campaign di Statista. Gue tinggal load datanya, boom! Mau visualisasi datanya, tinggal otak-atik lagi pakai Magic Charts. Asik kan? Nah, dengan cara gini audiens kita jadi bisa lebih engage, apalagi kalau kita praktekin ke mereka real time, biar mereka ikutin prosesnya bareng sama kita. Ini beda dari table Canva yang lama ya teman-teman. Dulu gua rasa fungsinya lebih ke estetik doang dan datanya mesti kita olah manual. Sekarang lo udah bisa pakai functions, pakai formula dan macam-macam. Dari sum, average, sampai VLOOKUP. Kalau lupa sama formulanya pun bakal dibantu sama AI. Asik nih zamannya AI yang memudahkan kita semua. Misal, gue mau ngitung ROAS, orang marketing ya, Return on Ad Spend. Tinggal klik Magic Formula, tanya aja sama dia, what's the formula to calculate ROAS? Langsung muncul formulanya. Lo nggak perlu buka browser cari satu-satu lagi. By the way, ini ada satu fitur yang menurut gua nice to have, tapi kalau di kasus emergency nggak ngebantu banget. Offline editing. Bayangin lo lagi di tengah-tengah kerja, wifi lu mati. Kesel kan? Tiba-tiba pengen banting tuh meja karena untungnya udah bisa editing offline. Emang lo nggak bisa nambahin elements baru sih, tapi lo masih bisa ngolah data pakai Magic Charts. Meskipun nggak ada internet, at least the show can still go on. Nah, yang terakhir, ngomongin soal visualisasi, yang paling gampang adalah lewat gambar. Ini dia, dimana fiturnya sangat kepake banget, memaksimalkan sekali AI. Show, don't tell, sekali lagi. Ini trik yang gue pelajari dari buku Showtime. Buku yang gue tulis bareng sama partner-partner gue di Impact Factory. Misal, kita mau nampilin gambar untuk mengilustrasikan storytelling tadi, gambar apa yang pertama muncul di pikiran lo? Mungkin ini kali ya, tapi gimana kalau kita bawa satu level ke atas? Gimana kalau storytelling diilustrasikan dengan DNA? Dan kita bisa bilang kalau storytelling itu sebenarnya di dalam DNA-nya kita, teman-teman. Itulah kenapa storytelling itu dampaknya gede. Karena memang manusia terprogram untuk mendengarkan cerita. Asik ya? Dengan gambar yang pas, ilustrasi yang pas, lo pasti inget abis ini. Storytelling itu ada dalam DNA kita. Contoh lain nih, misalnya gue lagi ngomongin soal kredibilitas. Lalu daripada repot-repot gue tampilin aja buku gue yang kebetulan udah bestseller gitu ya. Kan itu punya power banget untuk nunjukin siapa kita dan kredibilitas kita. Nah, mungkin backgroundnya gue pengen ganti sesuai dengan konteksnya. Gue percantik. Hari ini gue mau ngomongin soal buku You Do You, tapi lagi di
teman-teman BUMN pemerintahan, backgroundnya gue ganti. Gue lagi mau ngomongin konteks buku You Do You, tapi ke teman-teman yang pencinta kopi, backgroundnya gue ganti jadi di cafe, right? Lo bisa ngeliat ya jadi bedanya ya. Dari slide yang cenderung kosong gitu ya, mungkin tidak ada kesinambungan secara desain, tapi bisa menjadi style yang baru, tetap ada rubinya, tapi upgrade and elevated dengan gaya yang baru. Semuanya pakai bantuan Canva dan AI. Jadi teman-teman, gue nggak mau lagi ngeliat slide-slide yang membosankan seperti ini. Udah terlalu banyak tools di Canva yang bisa ngebantu lo buat prepare presentasi dengan baik. Jadi jangan ada lagi alasan, tapi gue bukan desainer, Mas Rup. Gue juga bukan, tim gue juga bukan. Gue udah praktekin fitur-fitur terbaru dari Canva Create ini. Tinggal lo amati, tiru, modifikasi. Ingat yang selalu gue bilang, education without action is entertainment. Habis ini tutup video gua. Make sure lo langsung cobain. Apalagi kalau lo pengguna baru, ini semua tuh gratis teman-teman. Sesuaikan sama konten presentasi lo, bikin amunisi public speaking lo jadi lebih powerful lagi. Lo bisa tonton episode gue yang ini, dibacain skill manggung buat upgrade karir. Lo akan belajar banyak hal-hal baru dari dua expertnya. Salam belajar berkarya, berbagi.